Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Filat Mojul dengan NPM 22060825. Ini saya akan memberikan tutorial sedikit mengenai bagaimana membuat custom modul di Odoo versi Docker untuk Odoo Docker. Nah, di sini saya disclaimer dulu bahwa di sini tutorial adalah yang pertama untuk Odoo versi 16 yang terintegrasi dengan Docker, dan yang kedua ini khusus versi Windows. Oke, jadi yang pertama di sini kita harus menambahkan direktori baru dulu untuk modul library book ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita menjalankan kode Docker PS terlebih dahulu dan pastikan Dockernya itu posisinya menyala ya. Docker posisi menyala dan teman-teman bisa ketik Docker PS seperti ini. Nanti bakalan keluar seperti ini ya. Ada kontainer ID, IMEI, sampai names. Nah, kita cari nama kontainer yang terhubung dengan Udo 16. Bagaimana cara tahunya di sini? Kita lihat image yang terhubung dengan udo 16. Yang terhubung adalah nama kontainer adalah udo min 2206 dan sekian sampai min min 1. Itu akan menjadi nama kontainer udo yang akan kita pakai buat inisiasi. Kemudian kita jalankan kode berikut ini pada terminal untuk akses CLI-nya. Jadi docker exec min IT. Nah, ini nama kontainernya ini ambil yang ini ya teman-teman ya, yang name sini, yang udo min bla bla, atau disesuaikan dengan nama kontainer teman-teman, lalu slash bin slash bash. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke CLI sistem si udo-nya ini, nah teman-teman bisa tinggal pilih aja, ketik aja udo scaffold spasi nama modul. Dalam hal ini nama modulnya adalah library book, library underscore book, dan lokasi modulnya mau ditaruh mana, di folder mana. Dan di sini saya taruhnya di folder add-ons ya, di folder add-ons. Jadi di dalam folder add-ons nanti bakalan udah ada, dan ini udah ada contohnya, library underscore book. Oke, jadi kalau misalkan sudah, nanti bakal ada bentuknya seperti library book, maka itu sudah bisa kita mulai. Pertama, untuk membuatnya kita harus membuat file manifest PY dulu, atau kita edit aja ya buat memudahkan. Nah, di sini ada name-nya, name si modulnya, versionnya, ini version udunya, summary-nya apa, lalu ada juga description, lalu ada juga ini author-nya siapa, website-nya, lalu ada juga kategori. Nah, karena dalam penugasan ini kategorinya library ada di bawah inventory, maka kategorinya kita tulis inventory slash library untuk di bawah, karena library-nya di bawah inventory. Dan untuk depends ini kita tambahin nggak hanya base, tapi kita tambahin stok juga untuk menandakan bahwa ini modul ini harus ada kalau misal bisa ada kalau misalkan inventory-nya ini modulnya sudah nyala. Kemudian sini ada image dan web icon nanti yang akan saya jelaskan. Kemudian lalu untuk data ini saya menggunakan security yang dari CSV-nya ini, dan juga Visual XML. Lalu installable-nya true, saya setnya application-nya true, tapi auto install-nya kita setnya menjadi false supaya kita harus install terlebih dahulu agar tidak memenuhi UID-nya. Oke, next. Setelah itu kita masuk ke models dari UI yang merupakan models dari modul ini. Jadi untuk models dari modul ini ada name, name-nya adalah title, lalu ada author atau penulis, lalu ada year atau tahun terbitnya, ISBN, lalu ada description singkat bukunya, dan juga ada statusnya. Statusnya di sini ada available, borrowed, dan juga lost. Nah, di sini stringnya ini bentuknya kan status, dan juga untuk default value-nya di sini saya setnya available. Jadi saat pertama kali masuk itu bakal ke setnya available. Kemudian kita langsung masuk aja ke views. Oh iya, sorry. Di sini untuk init PY-nya, kalau misalkan teman-teman belum ada isi, harus diisi dengan from.import models untuk mengambil modelsnya. Oke, terus kita masuk ke tampilannya views.xml. Di sini ada tampilan tree view-nya. Tree view-nya di sini ada name-nya, modelnya, terus ada author, year, ISBN, dan juga status. Lalu di sini ada form view-nya juga untuk mengisi, nanti yang akan saya tunjukkan. Isinya kurang lebih sama. Lalu ada juga di sini action. Actionnya di sini eh, bisa di set sesuai keinginan juga. Lalu ada menu box dan juga menurut. Nah, ini semua teman-teman bisa sesuaikan lagi nantinya sesuai kebutuhan. Tapi di sini saya butuhkan ada name, author, year, ISBN, dan juga status.
Nah, kalau misalkan sudah kita set juga untuk security-nya, karena ini security-nya ini biasanya bawaan ya, untuk saat kita menginisiasi suatu modul untuk pembuatan modul ini biasanya security-nya ini sudah bawaan default. Nah, kalau misalkan sudah, kita kembali lagi ke manifest untuk mengaktifkan. Nah, di sini data ini untuk mengambil atau mengaktifkan dua file ini, yaitu si CSV-nya, security-nya, dan juga views.xml-nya. Oke, kalau misalkan sudah semua, kita akan coba untuk aplikasinya. Oke, kita akan coba untuk aplikasinya. Nah, jadi ini di sini saya sudah menginstal. Jadi bagaimana sih cara eh, menginstalnya? Pertama kita harus run dulu ya si Odoo-nya ini di localhost sebagai tester. Di sini kita jangan lupa untuk update apps list-nya dulu. Kemudian kita cari modul yang kita buat. Itu namanya library book. Lalu teman-teman bisa tinggal activate aja. Nah, kalau misalnya sudah activate, kita bisa cek di inventory ya. Di inventory, karena kita reset di bawah inventory untuk library ini. Nah, di sini sudah ada pilihan library. Kita klik library dan kita pilih book. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh bukunya. Di sini ada 3 buku dan ini ada tampilannya ya. Di sini ada bisa filter, bisa group by, bisa import records untuk kalau misalkan punya banyak buku, master datanya. Di sini ada tombol ini dan juga di sini ada tombol export, benar-benar sama. Di sini ada title, author, years of publication, ISBN, dan juga status. Di sini ada available, borrow, dan lost. Nah, ini ada tampilan untuk read-nya. Bagaimana tampilan create-nya? Ini kurang lebih sama yang tadi saya jelaskan. Ada title, author, year of publication, ISBN, status, dan description. Oke, kita coba tambah. Misal title-nya adalah aku anak gembala gitu. Anak gembala, author-nya anonymous. Kemudian year for publication-nya kita set 2006, SBN-nya kita set 12348, dan statusnya kita coba set borrowed. Description-nya kita coba hatiku senang gembira. Oke, jadi ini kita tinggal save. Dan ini sudah tersimpan. Books aku anak gembala, anonymous, 2006, SBN, dan statusnya. Kalau misalkan untuk update itu kurang lebih sama, tinggal ganti aja. Misal kita tambahin anonymous 1, kita tinggal save. Oke, jadi untuk delete juga bisa di sini. Dan ya, itu untuk tutorial singkatnya. Nah, ini saya memberikan tutorial tambahan juga bagaimana untuk menambahkan image seperti ini ya teman-teman. Jadi kan tadi kan tampilan awal seperti ini ya. Nah, sekarang tampilan sudah menjadi ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa masuk ke satu website namanya Icon Builder for Odoo. Nah, di sini adalah salah satu website untuk membuat icon untuk aplikasi atau modul Odoo kita. Nah, di sini ada beberapa ini ya, kolom yang harus diisi. Nah, untuk icon set di sini untuk memudahkan kita pencet yang logo bumi ini. Terus di sini saya coba cari yang book. Karena ini kan perpustakaan ya. Terus kita pilih salah satu, kita copy yang dari ini, yang pas sampai book reader ini. Pas book reader, warna bisa disesuaikan. Lalu kalau misalnya sudah ini akan font color, icon size, icon font size, dan lain-lain, teman-teman bisa sesuaikan. Terus kita tinggal pencet ini dulu untuk melihat previewnya ya. Misalnya kita sebagai contoh, kita pakai warna ini. Ini sudah jadi dan teman-teman bisa download. Nah, bagaimana memasukkannya? Teman-teman bisa masuk ke folder modul teman-teman. Lalu teman-teman, ini misal saya taruh di ini, di folder static, lalu dalam folder description, lalu baru dalamnya ada icon.png untuk menyimpan si iconnya. Bagaimana cara memanggilnya? Kita masuk ke file manifest. Kemudian kita set ini image dan juga untuk web icon. Nah, di sini web icon image ini mengarah ke mana? Ini mengarah ke root yang nanti akan diarahkan ke file icon.png ini. Jadi, saat teman-teman buka, jangan lupa untuk melakukan update apps list dan juga untuk melakukan upgrade supaya code Python yang di dalamnya atau code XML-nya itu bisa terbaca lagi dan nanti sudah terupdate menjadi seperti ini. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.